Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group. Bersama saya HM Sarifudin Basi, SIKOM, MKOM, dan kameramen Amelia. Kami saat ini sedang berkunjung untuk podcast ke Kakancapil, Kabupaten Ogan Ilir, menemui Bapak Haji Zaidan Esos MSI. Selamat pagi Pak Zaidan. Ya Pak. Alasannya enak berkomunikasi. Tidak ada acara hari ini khusus kita ini. Hari ini ada acara siang. Artinya memang kita agak panjang waktunya. Ya. Pak Zaidan, biasanya di satu dinas instansi ini sering menjadi buah bibir tentang pelayanan. Sementara Dukcapil melayani masyarakat hampir setiap menit sepanjang jam kerja. Bagaimana pelayanan di Dukcapil untuk masyarakat? Terima kasih. Jadi Dukcapil Ogan Ilir sesuai arahan Pak Bupati, bagaimana kita memuaskan masyarakat dalam pelayanan. Kita juga dalam melayani masyarakat, selain dari pengawasan masyarakat, kita juga ada pengawasan dari Ombudsman. Yang mana alhamdulillah dari pengawasan kemarin Dukcapil Ogan Ilir itu mendapatkan nilai yang cukup bagus di dinas Dukcapil Ogan Ilir. Tentunya kami dalam pelayanan tetap mengutamakan pelayanan secara maksimal. Kita sesuai SOP bagaimana masyarakat datang ke Dukcapil, tetap kita gunakan pelayanan secara prioritas. Dukcapil Ogan Ilir pelayanannya selain dari manual langsung datang ke Dukcapil, mereka juga bisa mengakses kita melalui akun ini. Kita juga punya kios desa sehingga masyarakat itu tetap melakukan aktivitas pelayanannya di desa. Namun kadang-kadang di desa ini mengingat kita mungkin kekurangan alat-alat, kendala terutama jaringan di desa, sehingga masyarakat masih antusias datang ke Dukcapil. Kita siap melayani. Kita berprinsip kalau memang masyarakat bisa dibantu, kenapa tidak? Kita harus selesaikan secepat mungkin. Pelayanan cepat artinya pelayanan secara fisik maupun secara elektronik. Ya, artinya semuanya memang maksimal, semuanya maksimal. Tapi kadang-kadang masyarakat melalui pelayanan ini mungkin terkendala HP, terkendala sinyal, sehingga mereka merasa puas kalau datang dari Dukcapil. Tapi kita siap. Pada di sini kita prioritaskan secepat mungkin untuk menyelesaikan pelayanan tersebut. Artinya bukan kendalanya dari Dukcapil, dari yang minta dilayani. Kadang-kadang perangkatnya seperti itu. Paling dari Dukcapil mungkin jaringan. Tapi jangan juga, karena Dukcapil ini sekarang kita sudah mempunyai akses, sehingga pelayanan ini kadang-kadang tidak ada kendala. Tapi kadang-kadang juga kalau karena Dukcapil sekarang sudah siap terpusat, artinya kita semua pelayanan itu dari pusat aksesnya. Jadi tinggal kalau mulai masalah gangguan, terpaksa kita agak mungkin pernah dipresentasi 1 bulan itu gangguan-gangguan seperti ini. Yang pertama. Paling 1 kali 2 kali tidak ada gangguan. Yang dari kendala kadang-kadang listrik ini Pak. Kalau listrik ini pada penduduk itu yang menjadi gangguan. Mungkin merusak juga peralatan. Nah disitulah karena kita ada komplain kemarin kata genset. Coba kita takut lagi kalau pakai genset. Berapa lagi rusak. Kemarin ada itu ada mati. Sepuar sekarang. Nah jadi alhamdulillah sekarang bagus. Sekarang tidak ada kendala lagi. Karena rotasinya kan berapa ya. Jadi rasa untuk pelayanan tidak ada kendala. Hal yang kecil itu bisa kita atasi. Kalau sudah terjadi seperti itu, manual artinya bermain. Pelayanan manual bisa. Manual itu tidak bisa lagi. Jadi semuanya belum sudah internet. Harus internet. Artinya memang manual itu sudah ditinggalkan. Paling hal-hal yang mungkin kasar seperti pelayanan dari sini meja ini itu seperti itu. Itu kan cuma koreksi. Koreksi dokumen. Tapi kalau semuanya sudah elektronik. Seperti kemarin kita pernah per hari kan. Listriknya itu. Ini bagaimana mengatasi yang tertinggal dari per hari? Kita coba melakukan genset, tapi kita khawatir alat ini. Kalau kita lakukan genset,
manfaatin alat. Kalau dia tidak normal, akhirnya kaki ke alat yang jadi masalahnya. Ya mungkin kalau tertular dari pusat kendalanya nggak ada masalah. Tapi Iya. kalau pusat lancar, tapi justru kita yang kerusakan ada dari daerah kita ini mungkin yang kendala besar. Tidak ada kendala. Ada semacam rapel pekerjaan misalnya. Kita di Capcil memang sudah saya instruksikan seluruh petugas kita pekerjaan jangan ditunda. Oh. Kenapa hari ini bisa selesai harus kita selesaikan. Tapi kalau seperti kemarin kan listriknya ada, nanti di pusat lancar tentunya kan ada pon pekerjaan nih Pak. Ya. Nah, jadi kemarin itu cepat kami umumkan kepada masyarakat. Oh. Ya. Jangan sampai masyarakat menunggu karena ada gangguan. Jadi masyarakat kalau memang perlu cepat untuk diberi keterangan dari kami. Nah, kalau memang bisa. Tapi kalau memang itu masih bisa ditunggu, silakan nunggu. Tidak masih bagus. Tapi kalau sudah mendasar seperti itu, artinya ada petugas yang memberitahukan ke para masyarakat. Ya, kami masukkan ke media juga. Dan kita juga ada akses melalui Facebook, melalui itu juga. Pak Laida, mungkin ada program-program baru yang perlu disosialisasikan masyarakat Belum ini. Ya, terima kasih Wadi. Ini sangat penting sekali pada masyarakat bahwa kita sekarang ini kan sudah menghadapi pilkada. Jadi kemarin kami sudah membuat jadwal sesuai arahan Pak Bupati, kita jawabkan ke desa-desa melalui kecamatan, kita jemput langsung kepada masyarakat. Itu mengenai data penduduk, data pemilih. Seluruh. Karena kita mau-backup pecok kita, karena ada pecok kita, kita backup itu melalui jemput bola ke lapangan. Kemudian kita juga nanti ke depan kita jadwalkan bulan Juli ini kita ke sekolah-sekolah lagi. Karena kita menyasar untuk pemilih pemula. Pemilih pemula itu bukan hanya di sekolah, tapi kita melalui camat nanti kita umumkan silakan datang ke kecamatan masing untuk makam. Karena kita tidak ingin di pilkada nanti mereka yang sudah memasuki pemilih pemula yang belum mempunyai KTP. Tapi kita artinya belum ada jemput lolos langsung ke tempat para orang-orang. Belum seperti itu. Ya kita melalui desa tadi. Oh desa. Melalui desa. Tapi kalau kita ada usulan dari masyarakat, misalnya masyarakat itu sakit, dan tidak mampu untuk ke kantor atau ke kecamatan, kita datang. Oh, artinya ada pelayanan individu langsung. Siap, itu sudah kami lakukan. Sudah dilaksanakan. Baru-baru ini di desa Tanjung Baru di Permata, kita jemput bola langsung ke sana karena mereka tidak mampu untuk berjalan karena mereka sakit. Atau mereka ada di rumah sakit, kita siap. Tapi yang jelas mereka harus ada surat. Karena kita tidak ingin mereka itu masuk daerah organik itu bukan. Kita datang ternyata dia bukan organik, kita tidak bisa. Kita harus ada surat. Berbicara identitas ini KTP kalau kita ya. Terlihat secara kasat mata kita ini tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya KTP. Tapi mungkin masih ada yang tertinggal atau yang terlambat dari mereka sendiri atau mungkin dari pihaknya ini berapa banyak ya? Nah, jadi kita sekarang sudah mempunyai KTP sudah hampir 97%. Sudah punya KTP. Sudah. Yang 3% mungkin mereka memang malas karena kita tidak mungkin nak ke rumah. Tapi artinya masih ada yang seperti itu. Kalau sekarang beberapa data kita itu masih ada di kami mereka itu kita sulit menyentuhnya. Nah, jadi kita sudah melakukan perekaman yang jadi sudah menang 97%. Nah, terus kita sekarang sudah menggalakkan identitas kependudukan digital. Nah, ini sangat penting sekali bagi masyarakat karena itu sudah akses ke mungkin ke bank atau perusahaan. Nah, kalau kita tidak mempunyai KTP manual, mungkin IKD ini bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin kita sudah ke desa-desa, sudah lakukan mereka memang perlu IKD ini, tapi tetap memerlukan HP bagi. Iya. Bisa mengakses. Tapi kan masyarakat kita sekarang ini walaupun sudah modern, walaupun ekonomi sudah sedikit agak bagus, masih juga yang banyak tidak punya HP. Nah ini mungkin kendala juga. Ya, itulah karena itu sudah harus itu HP Android ya. Iya, makanya itu. Android makanya yang ini. Kalau HP lama kan sudah jatuh tak bisa juga ya. Rumah atau satu rumah tidak ada sama sekali, tapi di situ ada 2 kakak, 3 kakak pinjam dengan. Iya bisa. Bisa. Tapi ada rumah itu harus setiap
ada yang tidak punya KTP. Iya. Di Lapangan ada semacam apa ya, ada diprogramkan, ada HP, semacam HP umum untuk dipakai oleh masyarakat yang tidak punya HP. Iya. Mungkin kalau daerah kita tidak terlalu banyak, tapi kita kan masih ada juga daerah-daerah yang agak jauh jangkauan atau dekat jangkauan tapi sulit juga untuk menjangkau ke desa itu. Kita masih ada di daerah kita, walaupun sedikit tapi itu kan kendala juga. Kendala maksud saya dalam segi pemerataan kartu artinya kita perlu ini diratakan kira-kira pelayanan itu. Jadi kita dari Dukcapil memiliki program tetap jemput bola ke lapangan ke desa-desa. Ya, Nah, situlah kita mengasosiasikan ya, kepada masyarakat pentingnya administrasi kependudukan ini. ya, Karena masyarakat kita ini kadang-kadang baru perlu administrasi kependudukan baru berubah seperti KTP, KK, ya, akte kelahiran perlu baru berubah. ya. Nah, kami asosiasi ini kepada masyarakat pada waktu jemput bola kemarin pelayanan keliling, masyarakat harus mempunyai identitas Ya. supaya kalau dia mau melayani baik kesehatan, pendidikan, Ya. nah, dia perlu data. Jadi itu kami dari Dukcapil tetap mensosialisasikan itu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya. Tadi ada perpindahan dari manual ke mana? Identitas. Ya, yang benar ke IKD, identitas kependudukan digital. Iya, iya. Ya, itu tadi harus memerlukan tapi yang Iya. ya Tapi kalau sudah bisa dipresentasi berapa persen yang sudah? baru tadi itu baru Baru. persen belum Pasti dalam kota juga masih banyak kenalan, masih ada, Ya. masih banyak yang belum. baru itu, ya? kemarin kita sudah tahap sudah buka ini Loh. sudah buka baik. Oh, Nanti baru mulai ke desa ini iya, iya, iya. Masyarakat umum. masyarakat umum. Iya. Kita bertahap karena sudah kata Ani tadi bahwa tidak masyarakat memiliki HP seperti itu. Iya, iya. Kalau saudara ini kan kenalan. Iya. Kendala ini tentunya tidak harus pemerintah yang mengatasi, tapi mungkin peran pemerintah juga, mungkin pemerintah desa yang berperan. Ya. Kalau misalnya perpindahan itu ada biaya tidak? Semua pelayanan administrasi kependudukan semuanya tanpa dipungut biaya. Iya. Alias gratis. Bedanya apa itu sebenarnya dengan KTP manual? Ya kalau itu kan kita simpan data di HP, Ya, ya, masuk KTP, tapi tentunya tetap asli di dalam itu. ya, ya. Tapi KTP tetap KTP lama ya. Tetap KTP. Nomor-nomor itu juga. Nomor itu juga. Termasuk di situ ada anggota keluarga, Oh, ada kakak kita. ya, ya, ya. Artinya detail. Detil. Data serumah itu Serumah itu ada. satu keluarga itu Masuk. datanya. Termasuk kakak kita, masuk KTP. Artinya mungkin satu kali satu klik saja sudah bisa Sudah sudah keluar. Ya. Tinggal misalnya kita berurusan dengan bank, minta data itu tinggal klik ini Ini ada. kirim misalnya. Tapi bank semua bank kayaknya belum. Nah itulah tidak lagi mungkin koordinasi di pusat. Iya, iya. Kalau kita kan dari daerah cuma mengusahakan kepada masyarakat, jika ini harus mereka buat. Menurut perhitungan Pak Kadin, perpindahan dari manual ke digital itu memakan waktu berapa lama? Kalau memang itu kan memerlukan apa ya, yang terjadi. Kalau lancar cuma sampai 10 menit. Wah, satu orang. Kalau Apalagi kita pelayanan dari kecamatan. ya, karena kenapa harus ada waktu? Karena harus ada password dulu. Iya, iya. Passwordnya dicapil. Pernah terjadi. Aksesnya dicapil. Ya, kita kan melayani kecamatan desa ya, masyarakat. Pernah ada tabrakan antara tak bisa masuk masalahnya akses dari kecamatan ke kabupaten, sehingga mereka menunggu berhari-hari, pernah terjadi. Maksudnya lagi? Ya, misalnya kecamatan Rambangkuang masuk kecamatan Tolong, tapi tabrakan di dunia maya misalnya. Oh, tidak pernah. Tidak pernah karena kita sudah punya akses di sini dengan petugas khusus untuk menampung dari aplikasi dan Berkecamatan saja. sekabupaten. Sekabupaten. Ya, karena kita wilayah ini ada petugasnya, wilayahnya ada petugasnya. Tidak, maksudnya artinya tidak ada istilah penuh tidak bisa masuk karena ramai, tidak ada. Tapi kita batasi tadi. Oh, iya. Kita batasi. Membatasi kita kan ada napas kecamatan. Ya kita batasi per orang itu 3. Oh, iya, iya. Nah, karena kalau yang seluruh layani kan tidak mungkin. Kalau kita akses itu tadi kita perlu berbantu
mungkin Pak ada waktunya. Artinya batasan sudah disampaikan juga ke pihak kecamatan. Jadi pihak kecamatan sudah tahu bahwa kita tidak bisa cuma 3 orang. Ya. Jadi memang betul-betul bisa lancar. Per orang itu. Per orang. Tapi 10 menit kan? Ya. Atau per hari? IKD tadi. Ya IKD. Oh IKD ini IKD atau yang pelayanan? Pelayanan juga, IKD juga. Ya kalau IKD ini kan cepat. Oh, ya. Paling lama 10 menit lah IKD. 10 menit. Ya. Tapi kalau pelayanan tadi dia memang syaratnya lengkap. Oh dari awal. Dari awal. Datanya dari nol. Dari nol. Kalau melalui online itu, karena kita takut datanya palsu. Ini benar-benar kita. Tapi pernah nggak itu terjadi bahwa masyarakat memasukkan datanya sendiri? Oh sampai sekarang ini belum terjadi. Iya. Bisa antisipasi dari kita sudah ada. Karena kita berdasarkan data itu seperti misal mereka mengajukan akte kematian. Ya. Kita juga dari Kades, kalau ada mantan di Kades kita proses di situ. Kemudian mungkin mereka mengubah status, tadi misal akte cerai, kita harus cuma dari pengadilan. Janda atau Kades? Iya. Cuma dari ada kawin akte cerainya. Ya. Ya kita harus teliti. Datanya sedetil itu. Karena kalau kita takut dokumen ini kan ketika kita cetak dan dokumen itu sudah sah. Jadi kita harus benar-benar saya itu semua rekan lebih baik kita teliti benar jangan sampai ketika kita cetak ternyata datanya palsu. Tapi setidaknya kalau kita sudah punya dasar data baik dari Kades atau dari pemerintahan di desa kita ada pegangan. Pak Hadim saya kalau tidak salah sudah 3 tahun diulang itu sebenarnya fungsinya apa? Kegunaannya apa? Ya, karena kita mempunyai penilaian Pak dari ombudsman, dari Menpan RB. Nah, kita di situ memang ada penilaian khusus. Apakah kita pernah melakukan FGD kepada masyarakat, kepada LSM, kepada tokoh-tokoh pendidikan, tapi di situ menyangkut penilaian. Menyangkut penilaian di semacam sosialisasi khusus ya, pertemuan langsung. Ya, kita kemarin kan. Nah, itu ada penilaian khusus. Jadi berarti kita sudah mensosialisasi kepada masyarakat bagaimana meningkatkan baik pelayanan maupun pemuatan data. Nah, dengan ada FPI tadi, berarti kita benar-benar laksanakan. Di samping program kita jalan, artinya bisa dimonitor dan juga bermanfaat bagi kita Pak. Bagi peserta. Artinya konkretnya. Jadi itu bukan hanya seremonial, tapi memang itu benar-benar ada di mana. Di ujung waktu mungkin Pak Kadin ada himbauan kepada masyarakat yang memerlukan identitas baik tadi maupun manual sekarang. Tapi pada masyarakat Kabupaten Ilir, kalau ingin urusan masalah administrasi kependudukan, baik itu KTP, KK, kematian, akte kelahiran, dan menyangkut pelayanan kepada masyarakat, kami harapkan jangan melalui jalur. Harap datang ke Dukcapil sendiri. Semuanya pelayanan tanpa dipungut biaya, semuanya gratis. Dan kami proses, kalau memang dokumen lengkap, proses secepat mungkin. Mungkin bisa jadi sedikit masalahnya. Bisa 20 menit terakhir tidak terasa rasanya ngobrol karena asik dan memang menarik pembicaraan hari ini. Pak Kadin, terima kasih banyak telah menerima kami. Insya Allah ini kita akan sampaikan, kita publikasikan ke masyarakat dan masyarakat akan mendapat pesan juga dengan siaran ini. Saudara-saudara pemirsa, demikian laporan kami. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mengampun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.